Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pada kali ini adalah pemenuhan untuk tugas terakhir, yaitu tugas 15 dari Teknik Tenaga Listrik dengan dosen pengampu Ikhwan Yalfianhar, ST, M, SC. Kami dari kelompok satu ingin membahas dan juga berdiskusi tentang sistem pengaman pada sistem tenaga listrik. Yang pertama, saya sendiri adalah Muhammad Faisal dengan NIM 2213071 sebagai MC. Saya M. Fauzan Abdillah dengan NIM 22130066 sebagai pemateri pertama. Oke. Saya Michael Iksan dengan NIM 22130069 sebagai pemateri 2. Saya Irfan Fatur Rahman dengan NIM 22130065 sebagai pemateri 3. Baik, saya Farhan Syukri dengan NIM 22130060 dengan sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja yang pemateri pertama akan dibacakan oleh M. Fauzan Abdillah. Kepada Fauzan, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, pengertian sistem proteksi. Sistem pengamanan atau perlindungan sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik, misalnya generator, transformator, jaringan, dan lain-lain, yang berfungsi untuk memutuskan ataupun menghubungkan peralatan listrik baik dalam keadaan normal maupun tidak normal demi kendala sistem pelayanan daya listrik. Selanjutnya, kerusakan yang fatal dapat menimbulkan yang pertama kerugian biaya investasi, kedua kerugian operasi, long outtake, yang ketiga tergantungnya pelayanan service. Next. Selanjutnya fungsi sistem proteksi. Yang pertama memberikan sinyal alarm atau melepaskan pemutus tenaga circuit breaker dengan tujuan mengisolir gangguan maupun kondisi yang tidak normal. Yang kedua, melepas atau mentripkan peralatan yang berjalan tidak normal untuk mencegah timbulnya kerusakan. Yang ketiga, melepas atau mentripkan peralatan yang terganggu secara cepat dengan tujuan mengurangi kerusakan yang lebih berat. Yang keempat, melokalisir kemungkinan dampak akibat gangguan dengan memisahkan peralatan yang terganggu dari sistem. Yang kelima, melepas peralatan atau bagian yang terganggu secara cepat dengan maksud menjaga stabilitas sistem, kontinuitas pelayanan, dan unjuk kerja sistem. Selanjutnya, jenis proteksi. Ada dua bagian. Yang pertama, proteksi utama, yaitu pengamanan utama akan segera bekerja jika terjadi gangguan. Yang selanjutnya, proteksi cadangan. Pengamanan cadangan akan bekerja jika pengamanan utama gagal bekerja. Yang pertama, pengamanan cadangan setempat. Yang kedua, pengamanan cadangan jauh. Selanjutnya, zona proteksi. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Yang pertama, ada zona generator. Yang kedua, zona transformator step up. Yang ketiga, zona bus bar. Keempat, zona transmisi. Yang kelima, zona transformator step down. Yang keenam, zona beban. Selanjutnya, syarat sistem proteksi. Syarat ini terbagi jadi 6. Yang pertama, kepekaan, sensitivity. Yang kedua, keandalan, reliability. Yang selanjutnya, kepastian, dependability. Yang keempat, keamanan, security. Kelima, selectivity. Yang terakhir, kecepatan atau speed. Selanjutnya, komponen utama sistem proteksi. Yang pertama ada current transformator.
CT, kedua potensial transformator PT, selanjutnya pemutus tenaga atau PMT, ada power supply dan relay. Selanjutnya prinsip kerja proteksi tenaga listrik. Selanjutnya proteksi generator. Yang pertama pengamanan hubungan singkat, pengamanan tenaga kurang, pengamanan tegangan lebih, pengaman stator ke tanah, pengaman daya penggerak mula, pengaman hilang medan, pengaman temperatur generator, pengaman overspeed, pengaman diferensial generator, dan pengaman overload. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada M. Fauzan. Kita lanjutkan ke pemateri 2, yakni Miftahul Lisan. Kepada Miftahul Lisan, saya silakan. Materi selanjutnya, pengaman tegangan kurang. Yang pertama, penyebab. Ciri-ciri penyebab, generator mengalami beban lebih, AVR generator mengalami kerusakan, gangguan hubungan singkat di sistem. Yang kedua, akibat. Ciri-ciri akibat dapat merusak bilitan motor. Yang ketiga, pengaman. Ciri-ciri pengaman, under voltage relay 27. Pengaman daya balik penggerak mula. Yang pertama, penyebabnya. Ciri penyebab, prime mover dari salah satu mengakibatkan generator tidak berputar. Yang kedua, menjadi motor. Yang tiga, pengaman. Ciri pengaman, diversi power 32. Selanjutnya, pengaman tegangan lebih. Yang pertama, penyebab. Ciri-ciri penyebabnya, lepasnya beban PPMB, beban. Yang kedua, akibat. Ciri akibatnya, generator mengalami kapasitif. Yang AVR generator mengalami kerusakan, bisa berlanjut merusak instalasi alat bantu di generator, frekuensi naik sampai 50 Hz. Yang ketiga, pengaman. Ciri pengaman, device number over voltage relay 59. Selanjutnya, pengaman stator ke tanah. Yang pertama, penyebab. Ciri penyebab, terjadi kebocoran isolasi di stator sehingga terjadi gangguan hubung singkat fasa ke tanah antara stator dan tanah. Yang kedua, akibat. Ciri-ciri akibat, kerusakan pada bilitan stator. Yang ketiga, pengaman. Ciri-ciri pengaman, arus lebih 51 N. Selanjutnya, pengaman hilang medan. Yang pertama, penyebab. Ciri penyebabnya, hilangnya eksitasi. Yang kedua, akibat. Ciri akibat, daya reaktif balik dari sistem masuk ke generator, memanasnya ujung bilitan generator. Yang ketiga, pengaman. Ciri pengaman, loss of excitation 40. Selanjutnya, pengaman temperatur generator. Yang pertama, penyebab. Ciri penyebabnya, pembebanan melebihi kapasitas generator, kerusakan sistem pendingin. Yang kedua, akibat. Ciri akibat, bilitan generator bisa panas, bisa merusak konduktor, stator, dan isolasi antara bilitan ke inti. Yang ketiga, pengamat. Ciri pengaman, pengaman temperatur 26. Selanjutnya, pengaman overspeed. Yang pertama, penyebab. Ciri penyebabnya, gangguan pada sistem sehingga lepas beban. Governor tidak mampu kembalikan putaran normal. Yang kedua, akibat. Ciri akibatnya, overspeed, rusaknya bearing shaft, frekuensi naik. Yang ketiga, pengaman. Ciri pengamannya, underspeed 81 min U. Materi selanjutnya, pengaman diferensial generator. Yang pertama, penyebab. Ciri penyebabnya, gangguan pada generator. Yang kedua, akibat. Ciri akibatnya, kerusakan isolasi bilitan generator. Yang ketiga, pengaman. Ciri pengaman, diferensial relay 87G.
Selanjutnya pengaman overload. Yang pertama, penyebab atau ciri-cirinya arus beban melebihi nominal dan bertahan lama. Yang kedua, akibat. Ciri akibatnya memanasnya bilitan generator, merusaknya konduktor dan isolasi bilitan. Yang ketiga, pengaman. Ciri pengamannya device number overload relay 49. Oke, saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Miftah Fauzan. Kita lanjutkan ke pemateri 3, yakni Irfan Fadurrahman. Pada Irfan Fadurrahman, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Gangguan trafo gardu Indo. Trafo jebol diakibatkan overload atau karena tua. Coil trafo bocor, tersambar petir atau isolator tembus. Percikan api atau corona, peralatan pendukung terbakar. Relay book house berfungsi untuk mengamankan trafo dari gangguan internal trafo yang menimbulkan gas di mana gas tersebut timbul akibat adanya hubungan singkat di dalam trafo atau akibat busur di dalam trafo. Next. Cara kerja relay book house. Gas yang timbul di dalam trafo akan mengalir melalui pipa dan besarnya tekanan gas ini akan mengerjakan relay dalam dua tahap, yaitu satu, mengerjakan alarm book house pada gambar bernomor 1. Dua, mengerjakan perintah trip ke PMT pada gambar bernomor 2. Next. Relay Johnson berfungsi untuk mengamankan trafo dari gangguan di dalam tap Changer yang dapat menimbulkan gas. Relay ini dipasang pada pipa yang menunjukkan konservator. Cara kerjanya sama seperti book house, tetapi hanya mempunyai satu kontak untuk tripping. Next. Relay tangki tanah. Cara kerja relay tangki tanah, relay F51G yang terpasang mendeteksi arus gangguan dari tangki trafo ke tanah. Jika terjadi kebocoran isolasi dari bilitan trafo ke tangki, arus yang mengalir ke tanah akan dideteksi relay arus lebih melalui CT. Relay akan mentripkan PMT di kedua sisi, TT dan TM. Jadi arus gangguan kembali ke sistem melalui grounding trafo. Seperti di gambar. Next, relay suhu kumparan. Bekerja apabila suhu kumparan trafo melebihi setting relay. Besarnya kenaikan suhu adalah sebanding dengan faktor pembebanan dan suhu udara luar trafo. Relay sudden pressure. Cara kerjanya yaitu katup ditekan oleh sebuah pegas yang apabila tekanan di dalam trafo melebihi tekanan pegas, maka katup akan membuka dan membuang tekanan keluar bersama sebagian minyak dan katup akan tertutup kembali apabila tekanan di dalam trafo turun atau lebih kecil dari tekanan pegas. Relay diferensial berfungsi untuk mengamankan trafo dari gangguan hubung singkat yang terjadi di dalam daerah pengaman trafo. Relay diferensial ini membandingkan arus yang masuk ke peralatan dengan arus yang keluar dari perakatan tersebut. 1. Gangguan. Gangguan akibat hubung singkat. Gangguan akibat sambaran petir. Gangguan akibat hilangnya salah satu kabel fasa disebabkan oleh manusia. 2. Proteksi. Kawat tanah. PMT pemutus tenaga. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irfan. Mari kita lanjutkan ke pemateri yang keempat, yakni Farhan Syukri. Kepada Farhan Syukri, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi, yaitu selanjutnya itu ada proteksi. Kawat tanah. Kawat tanah atau overhead grounding adalah media pelindung kawat fasa dari sembaran petir. Kawat ini dipasang di atas kawat fasa dengan sudut perlindungan sekecil mungkin, karena dianggap petir menyambar di atas kawat. Kawat ini merupakan proteksi transmisi tenaga listrik yang bersifat pasif jika terjadi sembaran petir.
maka kawat ini akan menyalurkan arus petir langsung ke tanah, sehingga sistem transmisi aman dari gangguan. Kawat yang bagus adalah kawat memiliki tahanan kurang dari 4 ohm. Jika lebih dari 4 ohm, maka arus yang mengalir tidak bisa cepat dapat menyebabkan putusnya kawat atau terjadinya flashover antara kawat dasar dengan kawat tanah. Selanjutnya itu ada PMT. PMT termasuk proteksi terhadap transmisi tenaga listrik. PMT dapat membuka dan menutup baik secara otomatis maupun secara manual. Sehingga jika transmisi sedang dalam pemeliharaan, maka jaringan transmisi dapat diputus sementara. Selanjutnya itu pencegahan gangguan pada jaringan transmisi sangat penting dilaksanakan karena jaringan transmisi merupakan penyalur utama dari energi listrik untuk sampai ke jaringan distribusi dan seterusnya sampai ke konsumen. Jika jaringan transmisi menyalurkan secara baik, maka energi listrik tidak akan terputus-putus. Pencegahan gangguan bertujuan untuk mengecilkan dari frekuensi terjadinya hambatan penyaluran energi listrik. Selanjutnya itu gangguan dari dalam proteksi jaringan distribusi. Yang pertama, pemasangan tidak baik. Kedua, tegangan lebih dan arus tidak normal. Ketiga, beban lebih. Keempat, kegagalan kerja peralatan pengaman. Selanjutnya, gangguan dari luar proteksi jaringan distribusi. Yang pertama, kegagalan atau kerusakan peralatan pada saluran. Kedua, hujan dan cuaca. Ketiga, surya petir. Keempat, binatang serta benda-benda lain. Kelima, angin yang menyebabkan dahan atau ranting pohon mengenai SUTM. Selanjutnya, ini ada proteksi jaringan distribusi. Yang pertama ada fuse cutout atau VCO, lightning arrestor, molded cast circuit breaker atau MCCB. Selanjutnya ada NH fuse. Fuse outcut atau VCO merupakan alat pemutus rangkaian listrik pada jaringan distribusi yang berfungsi sebagai pengaman pada sistem dengan cara mengamankan trafo distribusi terhadap gangguan arus lebih dan hubung singkat dengan mengalirkannya ke tanah. Fuse cutout juga berperan dalam melindungi gangguan fisik dari luar, terutama untuk saluran udara, misalnya karena sambaran petir. Jadi ini gambar konstruksi fuse outcut. Selanjutnya itu ada lightning arrestor. Arrestor bekerja dengan cara membatasi switching atau membuang sisa tegangan lebih akibat dari lonjakan petir, yang kemudian lonjakan petir tersebut dialirkan ke tanah. Pada kondisi normal, arrestor bertindak sebagai isolator, namun ketika timbul surga tegangan, arrestor akan bertindak sebagai konduktor yang memiliki tahanan relatif rendah sehingga dapat mengalirkan arus ke tanah. Jadi ini gambar bentuk konstruksi lightning arrestor. Selanjutnya ada molded cast circuit breaker atau MCCB. Fungsi utama MCCB adalah sebagai alat proteksi pada sebuah peralatan listrik terhadap short circuit atau korslet atau kelebihan arus listrik overload sehingga terhindar dari kerusakan dan terbakar. Perangkat MCCB dilengkapi dengan fitur temperatur sensor dan harus sensor sehingga perangkat ini mampu bekerja secara otomatis berdasarkan kondisi arus dan temperatur. Jadi sekian dari penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Raffi Ramadan. Berikutnya akan saya lanjutkan sendiri, yakni adalah kelanjutan dari pemateri keempat, yakni proteksi jaringan distribusi. Berikut adalah konstruksi dari MCCB. Yang pertama ada NH fuse. Di dalam NH fuse terdapat kawat lebur yang berfungsi sebagai penghantar arus dan juga sebagai pengaman dari beban lebih dan hubung singkat. Apabila terjadi arus lebih atau hubung singkat, kawat lebur tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan akan melebur atau putus, sehingga arus listrik yang melalui NH fuse akan terputus. Berikut adalah konstruksi dari NH fuse. Dan kemudian selanjutnya, proteksi instalasi di rumah. Gangguan pada KWH meter. Yang pertama, KWH sering trip atau mati ketika penggunaan beban melebihi daya yang kita miliki. Yang kedua, KWH meledak atau terbakar dalam waktu tertentu karena penggunaan beban atau peralatan rumah tangga kelistrikan yang melebihi kapasitas daya yang dimiliki. Kemudian ada mini circuit breaker atau yang biasa yang kita kenal adalah MCB. MCB merupakan komponen kelistrikan yang bertugas untuk memutus aliran listrik ketika terjadi arus berlebih atau konsleting. Pemutusan alur listrik dilakukan secara otomatis dan ditujukan untuk memberi keamanan terhadap pemakaian listrik di rumah, kantor, maupun tempat lainnya. Di antara ada fungsi MCB yang pertama adalah memproteksi adanya beban lebih,
Yang kedua, memproteksi adanya hubung singkat. Yang ketiga, sebagai pemutus arus. Selanjutnya ada grounding, merupakan jalur kabel tersendiri yang dipasang pada instalasi listrik rumah menuju titik pentanahan bumi dan tidak menyambung secara langsung dengan kabel-kabel lainnya pada instalasi listrik tersebut. Grounding mampu meniadakan beda potensial dengan cara mengalirkan arusnya ke tanah atau bumi. Yang dimaksud dengan beda potensial yaitu berupa kebocoran arus listrik atau sembaran petir. Beberapa dari fungsi groundingnya yakni adalah yang pertama untuk keselamatan, yang kedua sebagai penangkal petir, yang ketiga pengaman peralatan listrik. Mungkin cukup sekian saja presentasi kami sebagai tugas 15 dari Teknik Tenaga Listrik. Saya Muhammad Faisal sebagai moderator pamit undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.